Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas hasil diskusi kami mengenai pembuatan suatu aplikasi dengan tema alat bantu pendidikan. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Natasha Irwanto dengan NPM 21071133. Selanjutnya di sini ada teman saya. Nama saya Nicholas Yang dengan NPM 21071153. Dan saya Agustinus Evandre Oliver dengan NPM 21071193. Nah, jadi aplikasi yang kami buat ini kami kembangkan dari beberapa referensi aplikasi yang sudah ada. Aplikasi-aplikasi tersebut antara lain yang pertama ada Periodic Table, yang kedua ada Rumah Belajar, yang ketiga ada Formulia, dan yang terakhir ada Titik Pintar. Dari keempat aplikasi ini, kami menemukan kelebihan dan kekurangan yang berpotensi untuk kami kembangkan. Kelebihan-kelebihan dari aplikasi tersebut yang pertama, kurikulum yang tersedia sudah lengkap. Yang kedua, sangat membantu dalam pembelajaran daring. Yang ketiga, materi yang disediakan mudah dipahami. Yang keempat, bisa diakses tanpa koneksi internet atau offline. Yang kelima, memiliki animasi video pembelajaran yang menarik. Yang keenam, dapat melakukan bimbingan online langsung dengan guru. Dan yang terakhir, menjadi referensi bagi guru-guru untuk mencari materi pembelajaran. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, penjelasan materinya kurang lengkap dan tidak ada latihan soal, jadi yang tersedia hanya ada materi. Yang kedua, susah login dan sering terjadi bug. Yang ketiga, grafis atau penampilannya kurang menarik. Yang keempat, bahasa yang tersedianya masih kurang lengkap. Dan yang terakhir, target pasangnya kurang luas, yaitu hanya untuk siswa kelas 4 SD. Nah, dari kelebihan dan kekurangan keempat aplikasi ini, maka kami mendapatkan ide-ide yang menarik dan menemukan potensi pengembangan-pengembangan yang dapat kami lakukan, sehingga kami membuat suatu aplikasi yang bernama EUPEUS. Arti dari EUPEUS sendiri adalah aktif mencari ilmu. Jadi maksudnya memiliki kepribadian dengan keinginan untuk terus belajar dan minat pada pengetahuan yang terbuka. Next. Untuk visi misi dari aplikasi kami, yang pertama visinya menciptakan generasi Indonesia yang cerdas dan menyediakan layanan pendidikan dengan harga yang terjangkau. Untuk misinya yang pertama membuat aplikasi menarik yang disukai para pelajar, yang kedua memperluas akses pendidikan dalam teknologi, dan yang terakhir mendampingi pelajar mencapai potensi terbaiknya dengan memadukan konsep belajar sambil bermain. Next. Nah, untuk fitur yang tersedia pada aplikasi kami, yang pertama ada konsultasi atau bimbingan online, yang kedua modul yang berisikan rumus dan materi, yang ketiga modul latihan soal serta pembahasannya yang berbentuk video game untuk soal SD, yang keempat sistem poin, untuk detailnya akan dijelaskan pada bagian mockup, yang kelima bisa diakses secara offline maupun online, dan yang terakhir tersedia dalam berbagai bahasa, jadi ada bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, Korea, dan masih banyak lagi. Untuk poin pengembangannya, yang pertama penambahan materi pada permainan atau aplikasi agar dapat dimainkan atau digunakan oleh banyak orang dengan tujuan belajar sambil bermain. Yang kedua, membuat tampilan yang simpel tapi menarik agar para pengguna smartphone tertarik untuk menggunakan aplikasi ini. Yang ketiga, menambahkan variasi latihan soal pada para pengguna agar kemampuannya bisa lebih terasah. Yang selanjutnya menyediakan pilihan bahasa Indonesia serta bahasa-bahasa internasional lainnya untuk memperluas target pasar. Selanjutnya memperluas daftar kelas yang tersedia yang juga akan memperluas target pasar. Target pasar kami yaitu anak SD dari kelas 1 hingga kelas 6. Selanjutnya menyediakan permainan interaktif yang menarik, mampu menarik golongan anak-anak. Selanjutnya memperbaiki kekurangan aplikasi dari segi teknis seperti bug, force close, not responding, dan sebagainya. Selanjutnya bisa diakses tanpa akses internet atau offline. Dan yang terakhir menyediakan akses tutor online. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya saya Nicholas yang akan menjelaskan bagian flowchart. Next. Jadi sudah bisa kita lihat di layar kita semua, terdapat flowchart dari aplikasi kami yaitu EUPEUS yang menggambarkan kerja aplikasi dari awal hingga akhir. Pada menu start, kita diberi pilihan apakah kita sudah punya akun atau belum.
Jika belum, kita dapat sign up dengan nomor HP dan email. Jika kita tidak mau sign up dengan nomor HP dan email, maka kita bisa mendaftar dengan media sosial. Kita juga memberi pilihan bagi user yang lupa akan passwordnya, yang akan dikirimkan link untuk mengubah password ke email pengguna yang terhubung dengan email server. Setelah login, kita akan diarahkan ke homepage. Pada menu pertama ada materi. Kita memilih materi apa yang ingin dipelajari. Setelah itu, user bisa mengakses materi. Kemudian ada pilihan apakah user ingin mendownload materi tersebut agar bisa diakses secara offline atau tidak. Jika iya, maka akan mendownload materi tersebut, lalu kembali ke akses materi. Jika tidak, maka akan langsung diarahkan ke akses materi kembali. Setelah sudah mengakses materi, maka akan dilanjutkan dengan game-based quiz. Setelah sudah mengerjakan kuis, maka akan ditampilkan hasil dan pembahasan. Perlu diingat bahwa pembahasan berupa file tulisan bagi user non-premium dan pembahasan berupa video bagi user premium. Setelah menampilkan hasil pembahasan, lalu akan ditampilkan poin yang diperoleh user yang nantinya akan digunakan untuk redeem buku. Setelah itu, user akan diberi pilihan untuk ulang kuis atau tidak. Jika iya, maka user dapat mengulang kuis tersebut. Jika tidak, maka akan diarahkan ke pilihan materi selanjutnya atau tidak. Jika iya, maka akan diarahkan ke materi selanjutnya. Dan jika tidak, maka akan diarahkan ke menu pilih materi. Pada menu kedua, ada U-Board. Step pertama adalah user diminta untuk memberi akses kamera pada U-Board. Jika tidak, maka akan muncul pemberitahuan untuk memberi akses pada U-Board dan akan diarahkan kembali ke menu utama dari U-Board. Jika sudah memberi akses, maka akan diarahkan ke pilihan untuk menginput soal dari kamera atau tidak. Jika tidak, user dapat menginput soal dari galeri. Jika iya, maka user dapat skip. Setelah menginput soal, maka sistem akan mencari soal-soal yang serupa dengan soal yang diinput, yang terhubung dengan cloud server dan OCR, yang akan memunculkan soal-soal yang serupa. User bisa memilih soal tersebut dan ditampilkan juga pembahasannya. Setelah user selesai dengan soal tersebut, user diberi pilihan apakah masih ada soal yang ingin ditanyakan atau tidak. Jika iya, maka akan kembali ke menu input soal, dan jika tidak, maka akan kembali ke menu awal U-Board. Next. Lalu pada menu ketiga ada Shop. Di menu Shop ini terdapat dua menu, yaitu Membership dan Media. Pada Membership, kita diminta untuk memilih lama berlangganan. Pilihan yang akan disediakan adalah 1 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Selanjutnya, kita diarahkan untuk pilih metode pembayaran. Lalu muncul pilihan apakah kita sudah bayar atau belum. Jika sudah, maka transaksi berhasil dan diarahkan ke menu awal dari membership. Dan jika tidak, maka transaksi gagal dan diarahkan kembali ke pilih lama berlangganan. Lalu pada menu Media, di sini ditampilkan buku-buku yang tersedia dari kerjasama kita dengan vendor buku ternama. Setelah user memilih buku tersebut, maka akan diarahkan ke halaman yang berisi detail buku seperti harga, poin, dan hal lainnya yang berkaitan dengan buku tersebut. Lalu untuk bayar dengan cash atau tidak. Jika iya, maka diarahkan ke metode pembayaran. Jika tidak, maka akan ada pilihan redeem dengan poin. Lalu diarahkan lagi ke pilihan apakah transaksi berhasil. Jika iya, maka transaksi berhasil dan diarahkan kembali ke menu utama Media. Dan jika tidak, maka transaksi gagal dan diarahkan kembali ke buku yang tersedia. Lalu pada menu keempat ada Live Class. Menu ini hanya dapat diakses oleh member premium saja. Pada menu ini, user dapat melihat kelas yang sedang live, tutor, dan jadwal lengkap. Pada tutor, kita bisa melihat kelas-kelas live yang pernah dibimbing, serta dapat menanyakan materi yang tidak kita pahami secara langsung melalui fitur chat yang tersedia. Lalu pada cek jadwal lengkap, di sini ditampilkan daftar kelas apa saja yang disertai dengan tanggal dan waktunya. Lalu akun. Di sini dapat ditampilkan info pengguna seperti poin yang ada, materi favorit, serta info lainnya yang berkaitan dengan info-info yang dimiliki oleh pengguna tersebut. Dan yang terakhir adalah kita diberi pilihan untuk mengakhiri aplikasi atau tidak. Jika iya, maka kita akan mengakhiri aplikasi. Dan jika tidak, maka kita akan kembali ke homepage. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Agustinus Evandre akan melanjutkan penjelasan mengenai mockup dari aplikasi kami. Jadi yang pertama ini adalah menu awal dari aplikasi kami, yaitu menu login. Lalu yang berikut ini adalah tampilan awal ketika pengguna sudah login ke dalam aplikasi kami. Jika pengguna baru masuk dalam aplikasi kami, maka ia akan ditawarkan untuk memilih pelajaran yang ia suka atau ia tertarik. Dan jika sudah memilih, ia akan dipersilakan untuk memilih kelas berapa ia sekarang, yang dimana dua step awal tersebut bertujuan agar materi yang muncul sesuai dengan ketertarikan pengguna dan sesuai dengan kelas pengguna. Lalu yang ini
adalah tampilan untuk kumpulan materi, yang dimana ada nama pelajaran serta materi yang akan dipilih. Dan ketika pengguna mengklik materinya, di situ akan muncul penjelasan mengenai materinya, seperti pada gambar nomor 3. Nah, lalu yang berikut ini ialah gambaran ketika kita mengklik tombol live class, atau yang kita sebut sebagai tutor online. Pada gambar pertama itu adalah halaman awal, yang dimana kita bisa melihat orang-orang yang sedang menyiarkan live class, dan di bawahnya terdapat orang-orang yang akan membawa live class tersebut. Pada slide kedua, itu berisikan jadwal dan materi yang akan dibawakan oleh orang yang akan melakukan live class tersebut. Dan pada gambar ketiga, itu berisikan profil mengenai orang yang akan melakukan live class tersebut. Lalu yang berikut ini adalah tampilan ketika kita mengklik pilihan latihan soal. Pada gambar pertama, itu berisikan folder mata pelajaran, yang di bawah folder mata pelajaran tersebut kita dapat melihat materi yang tersedia. Lalu pada gambar kedua, ialah tampilan ketika pengguna mengklik pilihan materi yang ada. Lalu akan berisi judul materi, lalu ada jumlah soal, dan durasi pengerjaan soal. Lalu pada gambar ketiga, terdapat ketika pengguna sudah mengerjakan latihan soal tersebut, yang dimana ketika pengguna selesai mengerjakan latihan soal tersebut, pengguna dapat melihat jumlah soal, durasi pengerjaan, nilai yang berbentuk persentase, jumlah soal benar, jumlah soal salah, dan jumlah soal yang tidak diisi. Dan juga pengguna dapat melihat pembahasan mengenai soal-soal yang dikerjakan, ataupun pengguna dapat mengulangi latihan soal tersebut. Ya, sekarang kita masuk ke menu shop yang terbagi menjadi dua, yaitu ada membership dan e-book media. Nah, yang di gambar kedua ini merupakan menu membership, yang dimana jika pengguna melakukan membership, maka dia akan membuka tutor online atau live class yang tadi. Lalu ada menu e-book media, atau yang bisa kita jelaskan sebagai sarana pembelian buku yang ada di aplikasi kami ini. Pada laman awal terdapat gambar buku yang bisa kita pilih, yaitu seperti pada gambar nomor 3. Lalu jika pengguna mengklik buku yang pengguna pilih, dia akan menuju pada gambar berikutnya, yaitu pengguna dapat melihat nama buku, harga buku, penjelasan singkat mengenai buku, dan penulis buku tersebut. Lalu setelah pengguna mengklik add to cart, pengguna akan dapat memilih metode pembayaran, lalu dapat menggunakan voucher jika ada, dan metode pengirimannya. Tidak lupa juga, kami mempunyai fitur poin, yang di mana fitur poin tersebut dapat digunakan sebagai metode pembayaran dengan perbandingan Rp1.000 sama dengan 500 koin. Setelah itu akan masuk ke gambar berikutnya yang berisikan total harga. Lalu setelah pengguna memencet order and payment, maka akan muncul gambar terakhir, yaitu order sukses. Lalu kita masuk ke salah satu fitur kami, yaitu e-bot, yang dimana jika pengguna pertama kali mengakses e-bot, pengguna diminta untuk mengizinkan e-bot mengakses foto dan media dalam ponsel. Ketika pengguna sudah mengizinkan, maka pengguna dapat memfoto atau mengambil soal dari media yang ada di dalam ponsel. Lalu pengguna akan tertampil seperti pada gambar keempat, yaitu soal yang sudah diambil ataupun difoto. Dan di bawahnya akan ada soal-soal serupa yang seperti soal yang difoto atau diambil dari media ponsel tersebut. Lalu berikutnya adalah ketika kita mengklik soal yang tadi itu ataupun soal yang serupa, maka akan muncul jawabannya dan ada penjelasan seperti materi soalnya, materi apa, lalu solusinya. Dan yang berikutnya, gambar terakhir ini adalah history dari pengguna ketika sudah menggunakan e-bot. Dan yang terakhir ialah gambaran menu quiz atau daily mission, yang dimana pada halaman awal menu pengguna disilakan untuk mengklik pelajaran yang diinginkan, lalu materi mengenai quiz yang diinginkan. Setelah memilih pelajaran dan materi, pengguna langsung diberikan soal itu muncul secara random. Dan ketika waktu sudah habis, pengguna akan dilihatkan total soal yang dikerjakan, durasi waktu pengerjaan, nilai berupa persentase, lalu jumlah poin yang didapat. Ya, yang terakhir ada marketing strategi. Next. Untuk mencakup pasar yang lebih besar, kami akan mempromosikan aplikasi kami ini melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, website, dan sebagainya. Untuk mencakup pasar yang lebih besar, karena pada saat aplikasi kami launching, tidak mungkin aplikasi kami langsung besar seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Sekian presentasi kami mengenai aplikasi kami, EOPeus. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada penonton sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa di lain hari. EOPeus, your best learning companion.